Hal itu lantas coba diterapkan dalam kehidupan manusia. Banyak ahli yang melakukan penelitian tentang manfaat lebah. Lain belalang dan jangkrik, lain pula dengan lebah. Serangga ini sudah lama dikenal dalam kehidupan manusia sebagai serangga yang bermanfaat. Hal ini pun telah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran surat An-Nahl, di mana Allah menciptakan lebah sebagai makhluk yang memiliki banyak manfaat dan kegunaan bagi manusia. Hingga tak hanya dikonsumsi sebagai makanan saja, serangga ini juga dapat dimanfaatkan untuk pengobatan. Saya pernah dan pernah melakukannya juga. Cuma ya saya kasihan betul untuk satu sengatan lebahnya harus mati. Mbak jangan ngeledek saya belum disengatnya udah segini. Gimana sih disengat? Ya jangan begitu ya pemirsa ya. Kacau nih. Hal itu lantas coba diterapkan dalam kehidupan manusia. Banyak ahli yang melakukan penelitian tentang manfaat lebah. Hasilnya tak hanya madunya saja, lebah juga dapat dimanfaatkan mulai dari larva hingga sengatannya. Ya, sengatan lebah yang menyakitkan itu diyakini dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif. Beberapa jenis penyakit seperti rematik, asam urat, lemah syahwat, kolesterol konon dapat disembuhkan dengan terapi ini. Jamaknya pengobatan alternatif, cara yang ditempuh terapi sengat lebah sepertinya hal yang mustahil. Namun siapa sangka, sengatan-sengatan lebah mampu menstimulasi titik-titik saraf pada tubuh manusia. Pada dasarnya serum yang dikeluarkan oleh lebah mengandung zat-zat yang bermanfaat yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Cara kerja dari sengat lebah ini gitu ya, memang kita menggunakan titik-titiknya hampir sama dengan titik akupunktur gitu ya. Cuman kita mungkin ada beberapa titik tambahan, yaitu kita titik tambahan, titik sunnah ya, kita ambil dari kebiasaan dulu zaman Rasul gitu ya. Tapi pada dasarnya titiknya hampir sama dengan titik akupunktur. Jika ingin mencobanya, Anda harus benar-benar memperhatikan jenis lebah yang digunakan. Karena tak sembarangan jenis lebah yang dapat digunakan untuk terapi. Selain zat yang terkandung di dalamnya, lebah ini juga relatif tidak menyakitkan jika digunakan untuk terapi. Lebah yang kita pakai untuk terapi sengat lebah adalah lebah asal Australia yang biasa kita sebut dengan Apis mellifera. Banyak yang meyakini terapi sengat lebah tidak membahayakan tubuh. Kabarnya pengobatan ini juga aman, dilakukan bersamaan dengan pengobatan medis. Hingga tak sedikit orang yang berusaha mendapatkan kesembuhan dengan melakukan terapi ini. Harga yang ditawarkan pun relatif terjangkau. Dengan kisaran harga 100.000 sekali datang, pasien dapat mencoba terapi ini untuk mengusahakan kesembuhan bagi penyakit yang dideritanya. Tarifnya terapi itu kita menggunakannya per kunjungan, jadi kita tidak menggunakan per titik, tapi kita menggunakan per kunjungan. Jadi nggak dihitung per berapa lebah gitu tidak. Tak hanya lebah saja, ada serangga lain yang dimanfaatkan sebagai jalan menuju kesembuhan. Perhatikan saja, jika Anda menyusuri tempat-tempat penjualan obat tradisional Cina, dengan mudah Anda akan menjumpai serangga-serangga lain yang telah dikeringkan dan dijadikan obat. Lihat saja kecoa-kecoa kering ini, sudah pasti Anda jijik dengan serangga kecil ini. Apalagi jika kecoa ini masuk ke dalam organ tubuh Anda. Tapi percaya atau tidak, serangga-serangga tadi diyakini dapat dikonsumsi untuk obat alternatif menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu.